Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari mahasiswi STIS 10 Salam kelompok 10 dengan peserta Sinta Pertiwi dan Nisa Fatimah. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hubungan Hukum dan Psikologi. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah Psikologi Hukum dengan dosen pengampu Dewi Fatona, Magister Agama. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama, variabel-variabel tentang kesaksian saksi mata. Yang kedua, variabel tentang berdampak terhadap keakuratan kesaksian saksi mata. Yang ketiga, karakteristik peristiwa frekuensi. Yang keempat, kesimpulan aspek psikologi hukum dari kesaksian saksi mata. Yang kelima, saksi mata, pelanggar dan wawancara. Yang pertama, variabel-variabel tentang kesaksian saksi mata. Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa variabel yang berhubungan dengan kesaksian saksi mata dalam konteks hukum. Karakteristik saksi mata. Karakteristik saksi mata merujuk pada atribut atau faktor-faktor yang terkait dengan individu yang memberikan kesaksian mata. Kedua, keandalan kesaksian. Keandalan kesaksian saksi mata menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Yang ketiga, identifikasi tersangka. Saksi mata seringkali diminta untuk mengidentifikasi tersangka yang terlibat dalam suatu kejadian. Yang keempat, pengaruh faktor eksternal. Pengaruh faktor eksternal dapat memengaruhi kesaksian saksi mata. Yang kedua, variabel yang berdampak terhadap keakuratan kesaksian saksi mata. Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa variabel yang berdampak terhadap keakuratan kesaksian saksi mata dalam konteks hukum. Yang pertama, faktor eksternal saksi mata. Yang kedua, faktor situasional. Ketiga, faktor pendidikan. Pertama, faktor internal saksi mata. Faktor internal saksi mata merujuk pada karakteristik dan kondisi psikologi individu yang menjadi saksi mata. Yang kedua, faktor situasional. Faktor situasional merujuk pada kondisi dan lingkungan di mana kejadian terjadi dan kesaksian diberikan. Yang ketiga, faktor penyidikan. Faktor penyidikan melibatkan proses yang dilakukan oleh penyidik atau pihak berwenang terkait pengumpulan dan pengolahan informasi dari saksi mata. Yang ketiga, karakteristik peristiwa frekuensi. Pada bab ini akan dibahas mengenai karakteristik peristiwa frekuensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa frekuensi dalam konteks kriminologi dan penegakan hukum. Yang pertama, tingkat kejadian. Yang kedua, pola waktu. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi peristiwa. 1. Tingkat kejadian. Tingkat kejadian merujuk pada frekuensi atau jumlah peristiwa yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Yang kedua, pola waktu. Pola waktu merujuk pada distribusi atau pola kejadian peristiwa frekuensi dalam rentang waktu tertentu. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi peristiwa. Beberapa faktor dapat mempengaruhi frekuensi peristiwa dalam kriminologi. Yang keempat, kesimpulan aspek psikologi hukum dari kesaksian mata. Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan aspek psikologi hukum yang terkait dengan kesaksian saksi mata. 1. Keandalan kesaksian. 2. Identifikasi dan pengenalan. 3. Pertanyaan dan pengaruh. 4. Tekanan dan intimidasi. 5. Saksi mata, pelanggar, dan wawancara. Pada bab ini akan dibahas mengenai peran saksi mata yang merupakan pelanggar dalam suatu kejahatan, serta pentingnya proses wawancara yang efektif untuk memperoleh kesaksian yang akurat dari saksi mata pelanggar. 1. Saksi mata pelanggar. 2. Teknik wawancara yang efektif. 1. Saksi mata pelanggar. Saksi mata pelanggar adalah individu yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung terkait dengan suatu kejahatan, karena mereka berada di tempat kejadian atau terlibat secara aktif dalam peristiwa tersebut. 2. Teknik wawancara yang efektif. Wawancara dengan saksi mata pelanggar merupakan proses penting dalam pengumpulan informasi yang akurat, relevan terkait dengan kejahatan yang terjadi. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dan psikologi memiliki banyak aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, psikologi sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, psikologi sebagai alat evaluasi. Yang ketiga, psikologi sebagai alat intervensi. Yang keempat, psikologi dalam proses